Apa itu data science? Apa itu big data? Dan apa itu DevOps? Pada video ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai ketiga istilah di atas. Jika Anda tertarik, ikuti terus video ini. Apa itu data science? Dengan perkembangan teknologi baru, telah terjadi peningkatan pesat dalam jumlah data. Ini telah menciptakan kesempatan untuk menganalisis dan memperoleh informasi yang bermakna dari semua data ini. Disinilah data science masuk. Secara teknis, data science didefinisikan sebagai proses penggalian pengetahuan dan wawasan dari set data yang kompleks dan besar. Dengan menggunakan proses seperti visualisasi data dan pembersihan data. Hampir semua orang menggunakan Google Maps. Tetapi apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana Google mengetahui kondisi lalu lintas antara tempat Anda berada dan tempat Anda mencoba untuk pergi? Atau bagaimana cara menentukan cara tercepat ke tujuan Anda? Jawabannya adalah data science. Google Maps mengumpulkan data setiap hari dari banyak sumber yang dapat diandalkan, yang terutama mencakup telepon pintar. Secara terus-menerus menggabungkan data dari pengemudi, penumpang, dan pejalan kaki, dan kemudian menggunakan machine learning. Google Maps mengirimkan pembaruan lalu lintas nyata dengan cara memberi garis berwarna pada lapisan lalu lintas. Ini membantu Anda untuk menemukan rute optimal Anda, dan bahkan menentukan area mana yang harus dihindari karena pekerjaan jalan atau kecelakaan. Karena data science terus melibatkan permintaan untuk para profesional yang terampil dalam domain ini, juga meningkatkan secara drastis informasi untuk mengungkap kecerdasan yang berguna bagi mereka. Organisasi data yang harus dikuasai para ilmuwan dari semua aspek sains. Apa itu big data? Dengan lonjakan penggunaan internet dan teknologi lain seperti perangkat IoT, ponsel, perangkat otonom seperti robot, drone, peralatan kendaraan, volume data yang dihasilkan tumbuh secara eksponensial pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Peningkatan konstan dalam jumlah data yang dihasilkan telah menyebabkan munculnya big data. Jadi apa itu big data? Big data mengacu pada kumpulan data yang sangat besar dan kompleks, sehingga tidak ada alat manajemen data tradisional yang dapat menyimpan atau memprosesnya secara efisien. Sekarang Anda tahu bahwa data besar melibatkan banyak data. Tetapi apakah Anda pernah berhenti untuk memikirkan seberapa besar data besar? Menurut Forbes, ada 2,5 kuintilion byte data yang dibuat setiap hari. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana orang big data berhasil menangani data dalam jumlah besar? Ketika Netflix menawarkan rekomendasi kepada Anda yang dipersonalisasi dari perpustakaannya yang berisi ribuan film, dan menunjukkan bahwa big data sedang bekerja. Big data membantu Netflix memikirkan program mana yang mungkin menarik bagi Anda. Dan sistem rekomendasi ini benar-benar memengaruhi 80% konten yang kita tonton di Netflix. Dalam waktu dekat, dengan peningkatan volume data yang besar, data yang besar akan tumbuh lebih besar dan permintaan akan pakar manajemen data akan keluar. Kesenjangan antara permintaan akan data profesional dan ketersediaan akan semakin melebar. Ini akan membantu para ilmuwan dan analis data mendapat gaji lebih tinggi. Jadi apa yang Anda tunggu di dunia data besar dan menuju masa depan yang cerah? Kita lanjutkan ke DevOps. Apa itu DevOps? DevOps pada dasarnya adalah kombinasi dari pengembangan dan operasi tool. Jadi apa yang kita dapatkan ketika kita menggabungkan keduanya? Adalah budaya yang menerapkan teknologi untuk mempromosikan kolaborasi antara elemen dan tim operasi, untuk menyebarkan kode ke produksi lebih cepat dengan cara yang otomatis dan dapat diulang. Tujuan dari Wolfes adalah untuk meningkatkan kecepatan organisasi dalam hal pengiriman aplikasi dan layanan. Banyak perusahaan telah berhasil mengimplementasikan DevOps untuk meningkatkan pengalaman pengguna mereka. Mari kita ambil contoh aplikasi seluler Facebook yang diperbarui setiap 2 minggu. Secara efektif memberitahu pengguna bahwa Anda dapat memiliki apa yang Anda inginkan.
Dan sekarang Anda dapat bertanya-tanya, bagaimana Facebook dapat melakukan perataan sosial? Itu adalah filosofi para pengembang yang membantu Facebook, dan memastikan bahwa aplikasinya tidak ketinggalan zaman, dan bahwa pengguna mendapatkan pengalaman terbaik Facebook. Menyelesaikan model kepemilikan kode yang benar ini, yang membuat pengembangnya bertanggung jawab, yang mencakup pengujian, dan mendukung melalui produksi dan pengiriman. Untuk setiap kernel kode yang mereka tulis dan perbarui kebijakan yang sebenarnya seperti ini. Tetapi Facebook telah menumbuhkan budaya DevOps, dan telah berhasil mempercepat pengembangan siklus hidup industri. Mereka telah mulai bersiap-siap untuk transformasi digital, dengan mengubah cara mereka menjadi setiap minggu, bukan bulanan, dengan tetap mempertahankan kualitas tinggi. Well, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video ini. Setelah Anda mengetahui arti dari ketiga istilah di atas, maka sebaiknya Anda mendalaminya lebih dalam lagi. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena saya akan menyediakan video-video edukatif lainnya yang sangat bermanfaat. Sekian dulu, terima kasih.